Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, la ilaha illa anta subhanak, anta rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, anta rabbul arsyil azim, anta rabbul arsyil karim, rabbul laili wan nahar, subhanak tubna ilaika. Muslimin, apa-apa ibu saudara berbahagia yang mengikuti acara syiar Islam di malam ini. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan Allah berbagai kebaikan, berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita dapatkan dari Allah. Tentu perasaan dan rasa seperti ini adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah bagaimana seorang hamba, seorang manusia dan apapun yang dilakukan. Oleh karena ini kita akan beri judul materi kajian kita adalah muraqabatullah, rasa diawasi atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219 sampai 220 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Yang mana Allah senantiasa melihatmu wahai Rasulullah di saat kamu berdiri, di saat kamu berbaring, di saat kamu sujud. Ini ayat ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah senantiasa melihat manusia, melihat seorang hamba ketika dia beribadah, melihat seorang hamba ketika dia bekerja, melihat seorang hamba di mana dan bagaimanapun keadaan. Kemudian dalam surat yang lain Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 4, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama manusia di mana saja berada. Ini adalah pernyataan Allah. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah katakan, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak tersembunyi sedikit pun apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Allah menyatakan seperti itu. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada satu pun sedikit pun tersembunyi bagi Allah, baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata. Apakah yang di atas bumi maupun yang di dalam bumi. Itu juga dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang mengatakan tentang bagaimana Allah senantiasa mengawasi, senantiasa melihat dan mendengar. Dalam ayat yang sering sudah kita hafal, Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang bisikan-bisikan dalam hati manusia, was-was manusia, apa kalimat-kalimat yang ada dalam jiwa manusia. Dalam hal ini bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim harus benar-benar mengimani hal apa yang dikatakan oleh Allah. Apa-apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dia yakini seyakin-yakinnya agar dia senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril bertanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya apa itu ihsan.
Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal saleh, engkau melakukan berbagai amal seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah senantiasa melihat. Para pendengar berbahagia, banyak untuk hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana pengawasan Allah kepada manusia, pengawasan Allah kepada makhluk ini. Allah sangat mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagaimana kita mengimani ayat-ayat Allah, bagaimana kita mengimani hadis-hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, yakin. Ketika kita sudah yakin dengan hal ini, kita dilihat, kita didengar, kita diperhatikan oleh Allah, maka bagi seorang muslim tentunya, bagi seorang mukmin, tidak ada untuk bercita-cita untuk melakukan dosa, tidak ada bercita-cita untuk malas dalam beribadah, tidak ada bercita-cita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah. Senantiasa sami'na wa ta'ana, karena Allah Maha melihat, Allah mengetahui. Lebih-lebih pada bulan Ramadan misalnya, bagaimana seorang muslim walaupun manusia tidak ada di depannya, walaupun manusia tidak mendengarnya, walaupun orang lain tidak melihatnya, maka dia senantiasa puasa, senantiasa menjaga hal-hal yang akan merusak puasanya, walaupun dia berada dalam keadaan kesendirian. Makanan yang enak yang masih tinggal dia tidak akan makan karena Allah Maha melihat. Tapi kalau dia tidak merasakan seperti itu, dia tidak merasakan Allah Maha mendengar, bisa saja dia makan kemudian dia katakan pada orang lain dia berpuasa. Inilah latihan bagaimana kita dimuraqabah oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagi seorang muslim yang sudah meyakini dia didengar, diperhatikan Allah dalam keadaan pun, bagaimanapun, masuk dia ke dalam tempat rumah yang kamar sendiri yang tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah melihat kemana saja dia pergi. Masuk dia ke dalam tanah diketahui Allah, masuk ke dalam laut diketahui Allah Subhanahu wa taala, pergi kemana saja diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah meyakini hal ini, bagi seorang muslim tak ada kalimat yang kemarin akan menimbulkan dosa, tak ada tindakan yang akan menimbulkan penganiayaan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-muslim man salima al-muslim min lisani wa yadihi. Orang muslim itu selamat orang lain, selamat orang muslim, selamat manusia min lisani, dari ucapannya. Artinya tak ada ucapannya yang akan membuat orang teraniaya, menyakiti. Tak ada tindakannya yang akan membuat dia menganiaya orang lain, karena dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, ada kisah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang diawasi oleh Allah dan diperhatikan oleh mereka. Rasulullah menceritakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dahulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan, dahulu ada 3 orang dari umat Bani Israel sebelum kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, ada abras, ada yang kulit seperti kurang, dan kadang ada yang akra, rambutnya tidak tumbuh, tidak menentu. Kemudian ada yang a'ma, ada yang buta. Jadi ada 3 manusia, ada yang penyakit kulit yang tidak sembuh, ada juga rambutnya yang rusak, tidak tumbuh, tumbuhnya satu-satu mungkin, ada yang a'ma, ada yang buta. 3 orang ini Allah Subhanahu wa taala Allah uji, diciptakan oleh Rasulullah SAW, diuji oleh Allah 3 orang. Lalu Rasulullah
SAW menceritakan yang tiga ini didatang oleh seorang malaikat. Datang malaikat kepada orang yang dapat penyakit kulit ini. Kemudian malaikat bertanya kepada salah seorang atau orang yang menghadapi ditimpa penyakit kulit ini, apa yang kamu sukai terhadap dirimu pada saat ini? Maka orang itu menjawab, warna yang bagus kulit saya, sehat kulit saya, tidak ada penyakit. Kemudian saya ingin setelah penyakit ini sembuh, tidak ada lagi manusia yang meremehkan saya, manusia akan menghormati saya. Kemudian setelah itu malaikat itu mengambil tangan dan meletakkan ke kulit orang itu, lalu kulit itu menjadi baik, menjadi sehat seketika. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apa harta yang kamu sukai? Saya ingin ada unta, atau boleh juga sapi. Kemudian setelah itu diberikan oleh malaikat yang dikehendakinya puluhan ekor sapi yang ada di bukit. Artinya dia mendapatkan harta yang banyak, kemudian juga kulitnya sudah sehat. Ini orang pertama, selesai. Yang kedua adalah datang lagi malaikat kepada orang yang tidak memiliki rambut yang tumbuh satu-satu. Udah ditanya lagi seperti tadi, apa yang kamu sukai? Saya suka rambut saya ini tumbuh dengan baik, rapi. Kemudian setelah itu manusia tidak ada merendahkan saya lagi. Kemudian setelah itu malaikat meletakkan tangannya di kepalanya. Setelah itu tumbuhlah rambut yang baik. Kemudian malaikat bertanya lagi, apa harta yang kamu sukai? Maka dia mengatakan, saya suka dapatkan ada sapi. Maka diberilah sapi yang sedang hamil. Setelah itu lahirlah beranak pinak sehingga menjadi kaya orang itu. Jadi rambut sudah bagus, kemudian dia mendapatkan juga sapi. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan juga, malaikat datang kepada orang yang buta. Bertanya juga, apa yang kamu sukai? Saya suka mata saya bisa melihat. Setelah itu diletakkan tangan di mata itu, diletakkan oleh malaikat. Kemudian seketika itu tangannya, kemudian matanya bisa melihat. Udah, apa harta yang kamu sukai? Saya suka kambing. Diberi kambing. Kemudian setelah itu kambing setelah itu beranak pinak, artinya berkembang. Ini adalah ujian tiga orang. Ada tadi yang penyakit kulit, kemudian ada rambutnya yang tumbuh satu-satu, yang tidak tumbuh, kemudian ada yang buta. Lalu malaikat tadi datang lagi kepada yang tiga. Setelah berapa lama, setelah berkembang dan sehat dan sebagainya, semuanya bergembira. Yang tiga tadi bergembira, matanya sudah melihat, hartanya sudah banyak, kambingnya sudah banyak di mana-mana. Nah, ada lagi yang kedua tadi, seseorang yang tidak punya rambut sudah bisa punya rambut yang bagus dan sudah kaya. Itu juga yang penyakit kulitnya sudah bagus, sudah licin, putih. Kemudian orang lagi tidak menghinanya atau tidak juga menyepelekan. Malaikat berbentuk yang pertama dengan seperti orang yang miskin, dan dia orang yang susah. Kemudian berbicaralah kepada orang yang pertama itu. Apa katanya? Saya ini orang miskin, saya ini orang susah, penyakit kulit saya sedang dalam keadaan ada keadaan, ada kurap dan sebagainya. Saya memohon, meminta bantuan kepada engkau agar engkau bisa
As'aluka billadzi a'taka laun masal. Saya, engkau kalau tidak salah pernah dahulu seperti saya, kata malaikat. Engkau orang susah, kemudian kulit seperti saya. Untuk itu saya minta kepada engkau agar engkau bisa memberi saya sedikit harta. Maka apa jawab orang yang kena penyakit tadi? Al-huquq katsira. Saya memiliki kewajiban yang lain, saya tidak bisa membantu. Saya tidak bisa membantu, wahai Bapak yang dalam keadaan susah. Kemudian malaikat mengatakan, ka'anni a'rifuka, seperti saya mengenal engkau. Dahulu engkau juga seperti saya. Dan manusia menyepelekan, menghinamu. Engkau dulu orang fakir, lalu Allah sembuhkan. Allah lipatkan harta sehingga kamu menjadi orang kaya. Kemudian kalau engkau berbohong, maka Allah akan kembalikan pada engkau semula. Jadi artinya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan susah, dia setelah itu disembuhkan, dimuliakan Allah dengan harta. Tetapi ketika dia sembuh penyakitnya, memiliki harta, dia lupa akan apa yang pernah dia derita, dan tidak lagi seperti semasa dia masa sulit. Allah Subhanahu wa taala memarahi orang ini. Dan padahal juga sebagaimana kita katakan dalam ayat tadi, Allah mengetahui mulai dia dari janin sampai lahir sampai kapanpun, Allah ketahui keadaan orang ini. Tapi dia tidak merasakan diperhatikan Allah, tidak merasakan dia mendapatkan nikmat, dia mengingkari semuanya yang pernah dia hadapi. Ini yang pertama. Kemudian orang ini adalah termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga begitu. Malaikat datang kepada seorang yang memiliki rambut yang tidak tumbuh, juga mereka yang datang berbentuk dan seperti orang yang miskin juga sama mengatakan, saya ini orang miskin, saya putus bekal dalam perjalanan, saya memohon kepada engkau untuk bisa membantu saya. Kemudian apa jawabnya? Sama juga seperti yang dikatakan, hukum kewajiban saya banyak, saya tidak bisa membantu. Kemudian malaikat mengatakan, seperti saya juga pernah mengenal engkau, engkau seperti saya, rambut tidak tumbuh, kemudian engkau miskin. Maka kalau kamu berbohong, kata malaikat yang berbentuk manusia yang susah itu, engkau fasayyarakallah, Allah akan kembalikan. Bagaimana kamu dulu? Kemudian yang ketiga, datang lagi malaikat berbentuk merupai seorang yang buta, rajulan miskin. Dia datang, wahai saudara, saya memohon bantuan padamu. Seperti saya pernah mengenal engkau pernah buta seperti saya. Apa kata orang buta tadi? Iya, saya pernah mendapat seperti ini. Oleh karenanya ambillah harta semuanya. Wallahi ma ajaduka al-yawm bi syai'in akhastahu. Ambillah semua harta saya. Kemudian faqal amsik. Dan mereka mengatakan tidak. Malaka inama ibtilitu. Ambil hartamu, kata mereka. Engkau, kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhita ala musahibak. Yang dua tadi kata malaikat benci oleh Allah SWT, yang satu dimuliakan oleh Allah. Ini cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari. Para pendengar kaum muslimin yang berbahagia, inilah manusia senantiasa diperhatikan oleh Allah SWT, dan sampai kita lengah merasa tidak diawasi oleh Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, semuanya diawasi oleh Allah. Bagaimana kita merasakan muraqabatullah, jangan sampai kita seolah-olah tidak dilihat, tidak diperhatikan Allah, sehingga kita bebas dan melakukan hal-hal yang tidak diindahkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat, nilai-nilai Islam. Pada kali itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa merasakan
muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita takut melakukan dosa, kita takut meninggalkan ketaatan kepada Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Banyak Pak, terlebih kurang. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Itu terakhir lama. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.